Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigari Agus, NIM 1902202009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang makalah saya itu dan yang bertema gizi buruk. Jadi yaitu judulnya dampak dan pencegahan gizi buruk pada anak usia dini di Indonesia. Konsep atau definisi gizi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu malnutrisi, yaitu gizi buruk atau kurang energi, protein gap, dan defisiensi mikronutrien merupakan salah satu yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di negara-negara perkembangan yang merupakan faktor resiko penting terjadinya kesakitan dan kematian pada ibu hamil dan batita. Selanjutnya yaitu penyebab gizi buruk pada anak usia dini. Yang pertama, mengkonsumsi zat gizi. Mengkonsumsi zat gizi yang terlambat akan menyebabkan kekurangan gizi atau mendapatkan gizi buruk. Yang kedua, penyakit infeksi. Apabila seseorang anak memiliki penyakit infeksi atau penyakit yang ada di dalam tubuhnya, tetapi orang tuanya tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka otomatis penyakit yang ada dalam dirinya akan lebih cepat menularnya dan berakibatkan kematian. Yang ketiga yaitu pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan. Di sini seseorang guru harus mengetahui perkembangan bagaimana gizi yang baik untuk anak usia dini, bagaimana gizi yang tidak boleh dimasukkan ke anak usia dini. Yang keempat yaitu pendidikan ibu. Pendidikan ibu sangat dibutuhkan di sini karena ilmu yang dimiliki seorang ibu sesuai dengan apa yang diberikannya kepada anaknya. Demikian juga yang dicerna oleh anak. Selanjutnya itu alat ukur dalam mengukur gizi, yaitu alat untuk menentukan dan mengukur gizi adalah atrometrik. Dengan alat ini kita dapat mengetahui apakah tubuh anak ini kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Selanjutnya keadaan gizi anak di Indonesia. Di sini keadaan gizi anak Indonesia ada 3. Yang pertama itu stunting, yaitu pertumbuhan pendek. Di Indonesia saat ini ada anak yang memiliki stunting, yaitu disebabkan karena malnutrisinya atau kekurangan gizi kronis dan penyakit berulang selama anak-anak. Anak-anak mengalami stunting paling umum ditandai dengan tubuh yang lebih pendek dari anak kebanyakan. Di sini anak stunting yaitu anak yang seumuran dengan dia, yaitu pertumbuhannya cepat. Maka kalau dia mengalami pertumbuhannya lambat, disitulah anak mengalami gizi yang stunting. Yang kedua itu wasting, pertumbuhan kurus. Di sini anak mengalami tubuhnya makin lama makin kurus. Di situ lama kelamaan anak akan mengalami kelumpuhan. Maka di situ orang tua harus mengasih gizi yang lebih baik kepada anaknya. Selanjutnya yaitu kasus obesitas pada orang dewasa. Di sini obesitas yaitu adalah orang yang terlalu gemuk atau terlalu besar badannya, maka pada saat itu anak akan susah berjalan dan kelebihan itu termasuk kelebihan gizi. Selanjutnya itu karakteristik gizi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu mengandung berbagai unsur-unsur terpenting yang dibutuhkan di dalam tubuh seperti karbohidrat, mineral, protein dan lainnya. Yang kedua yaitu makanan yang berasal secara alami, tidak adanya bahan kimia, pengawet dan bahan lainnya. Selanjutnya yaitu cara dan strategi menanggulangi gizi buruk, yaitu pertama menimbulkan cakupan deteksi dini gizi buruk dengan cara menimbangkan anak. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan tata laksana kasus gizi buruk di rumah sakit. Selanjutnya mengadakan pemberian makanan tambahan pemulihan PMT pada anak kekurangan gizi. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk terutama dalam memberikan asupan gizi kepada anak. Selanjutnya memberikan suplemen gizi pada anak. Revitalisasi posyandu agar mendukung pemantauan pertumbuhan anak. Selanjutnya melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, pemuka adat dan lain-lainnya. Selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa gizi. Selanjutnya itu penyebab gizi buruk. Yang pertama itu tidak mau atau jarangnya ke posyandu. Di sini orang tua dia anjurkan membawa anaknya ke posyandu agar mengetahui apakah anaknya kekurangan gizi baik atau apakah anak mengalami penyakit yang ada dalam tubuhnya. Yang selanjutnya itu pola asuh anaknya yang kurang baik. Di sini orang tua harus mengasuh dengan tata cara yang baik dan tidak boleh terlampau dengan cara yang jelek. Selanjutnya itu jumlah anak terlalu banyak. Di sini pada saat ini orang Indonesia mengambil posyandu yaitu 2 anak lebih baik, karena apabila memiliki banyak anak maka asupan gizi yang diberikan orang tua tidak cukup. Yang selanjutnya yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Di sini keharmonisan rumah tangga sangat perlu dalam pertumbuhan gizi anak, karena jika orang tuanya terus-menerus berkelahi atau berantem mempermasalahkan suatu masalah di depan anaknya, maka anak itu akan mengalami gangguan mental. Di sini kita sebagai orang tua tidak boleh memberikan gangguan mental kepada anak, karena itu akan berefek kepada pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu angka kemiskinan. Di situ itu yang paling utama. Apabila kita tidak sanggup dalam mempunyai anak yang banyak, maka janganlah memiliki anak yang banyak, karena ekonomi sangat perlu dalam pertumbuhan anak. Apabila anak memiliki banyak, ekonomi kita tidak mendukung, maka akan terjadinya gizi buruk kepada anak. Selanjutnya yaitu ketersediaan pangan dalam rumah tangga saat sangat terbatas. Jadi apabila kita memiliki anak yang cukup banyak, maka bahan pangan yang ada di rumah tangga kita tidak sedia. Disitulah terjadinya penyebabnya gizi buruk terhadap anak. Di Indonesia sekarang banyak mengalami seperti itu. Dia hanya memiliki ekonomi terbatas, sedangkan anaknya banyak. Jadi kebutuhan anaknya tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, sehingga menimbulkan kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola asuh. Jadi kebanyakan di Indonesia seorang ibu yang menganiaya anaknya karena tidak memiliki uang, dan bagaimana cara orang tuanya mengasih uang dan memberikan dia makan, sedangkan orang tuanya tidak bekerja. Disitulah terjadinya pembunuhan. Itu sebabnya terjadi gizi buruk, maka anak akan mengalami pertumbuhan yang kurang cepat. Selanjutnya itu manajemen penanggulangi gizi pada anak usia dini, yaitu penanganan gizi dalam keadaan pada COVID-19 ini. Beberapa hal yang menjadi penyebab pentingnya penanganan gizi yaitu keterbatasan di pengungsian. Pada saat ini COVID-19 ini yang telah menerjang Indonesia. Pada saat itu jugalah para orang tua atau para warga Indonesia mengalami kesulitan untuk beraktivitas karena kita selalu menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Jadi di situ para orang tua kebingungan bagaimana pekerjaan terbatas, jadi ekonomi atau keuangan di dalam rumah tangga itu yang keuangannya masuk akan sedikit, tetapi keuangan keluar akan banyak. Di sini Indonesia mengalami banyak pengalaman, yaitu kepenurunan ekonomi yang sangat rendah. Bagaimana antusias pemerintah Indonesia, yaitu dengan memberikan bantuan seperti BLT dan sebagainya, memberikan bantuan kepada warga Indonesia yang terdampak COVID-19. Sekian, terima kasih presentasi manajemen bencana saya pada pagi ini. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.